Kasrin warga Duku Gembul, Desa Sumberjo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah itu naik haji diantarkan oleh makhluk gaib. Kasrin menyebut makhluk gaib itu sebagai Bu Indi. Wanita yang dianggapnya sebagai Bu Indi itu adalah sosok gaib yang sudah dikenal Kasrin sejak 21 tahun silam dan menjadi langganan sebagai penumpang becaknya. Bu Indi adalah sosok gaib yang tinggal di rumah megah, bukan rumah megah nyata namun gaib, hanya Kasrin yang biasa ke rumah megah itu. Tempatnya di Padang Ilalang atau Tanah Lapang di tak jauh dari Balai Desa Ngemplak, Kecamatan Lasem, Rembang. Bu Indi adalah sosok makhluk dari dunia lain alias makhluk halus, jin. Meski Indi adalah makhluk halus, namun telah 21 tahun menjadi langganannya sebagai penumpang becak. Orang atau teman sesama tukang becak melihat tanah kosong itu ya hamparan tanah tanpa rumah. Namun disitulah menurut Kasrin, Bu Indi berdiam selam ini. Tetapi sejak mengenal Indi, dalam pandangan saya di situ ada rumah. Mungkin kalau yang lihat orang lain, ya masih berupa tanah kosong. Tak ada rumah di situ, ucap Kasrin yang mengenakan pakaian baju koko dan peci putih. Sejak berangkat dari Lasem, Indi selalu berada di dekat Kasrin. Kasrin disuruh oleh Indi untuk memegangi pakaian bagian belakang sosok jin perempuan itu. Di dalam bus saat berangkat, Bu Indi duduk di samping saya, kami duduk di bagian tengah. Tapi sepertinya orang-orang di bus tak menyadari keberadaan kami. Lanjut dia, sesampainya rombongan di debarkasi Donohudan, Boyolali. Hal serupa juga dialami Kasrin. Sesampainya di Solo dulu ya naik pesawat bareng-bareng dengan rombongan dari Rembang. Ya naik begitu saja, gak diperiksa atau gimana-gimana. Aku Kasrin. Kasrin diwanti-wanti jangan sampai terlepas dari Bu Indi. Jika sampai terpisah, Kasrin tak akan bisa pulang kembali ke tanah air. Di sana, di tanah suci selama 44 hari menunaikan ibadah haji. Saya selalu bersama Bu Indi, baik saat saya tawaf mengelilingi Ka'bah, sholat, dan lain-lain. Cerita dia, bahkan ia pun menginap di pemodokan bareng Indi. Saya nginap di sebuah bangunan 2 lantai, jadi kemanapun Bu Indi berada, saya ada di situ, makan bareng, tidur bareng. Semuanya bersama gak boleh pisah, sambungnya. Tak hanya diminta untuk terus berada di dekat Indi, Kasrin pun diperintahkan untuk tak berkomunikasi dengan orang lain, tanpa seizin perempuan tersebut. Semua kebutuhan saya sudah dipenuhi Bu Indi, kata dia. Saat hari kurban pun, Kasrin dan Indi masing-masing berkurban 1 ekor unta, 1 unta untuk keluarga di sini. 1 unta untuk keluarga Bu Indi, harga 1 ekornya 17 juta. Beli pakai duitnya Bu Indi, saya hanya nyumbang 2 juta, uang saku yang saya bawa dari rumah saat berangkat, tuturnya. Ditandaskan Kasrin, saat kepulangan kemarin ia juga bersama sosok Indi. Hingga sampai di rumah, Bu Indi juga ikut ke sini, tapi tak ada yang bisa melihatnya.